Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan mempraktekkan kucing dengan jalur tirta, di mana saya sebagai posisi coach. Kemudian rekan saya, Ibu Seribani sebagai kucing. Marilah kita mencoba untuk melanjutkan kucing yang kita rencanakan pada kasus yang kedua ini. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Dar. Iya, terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi kucing ini. Saya berharap kita bisa berdiskusi secara terbuka mengenai hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan di kelas. Berdasarkan informasi sebelumnya, kita akan fokus pada masalah kedisiplinan siswa. Apakah ini sesuai dengan tujuan Ibu hari ini? Iya Pak, benar. Saya ingin membahas cara yang lebih efektif untuk menangani kedisiplinan siswa saya di kelas. Saya merasa cara-cara yang saya gunakan saat ini belum maksimal kali gitu Pak. Baik. Kita akan fokus pada bagaimana mengatasi tantangan kedisiplinan siswa di kelas. Apa yang Ibu harapkan dari sesi ini? Saya ingin mendapatkan wawasan baru dan metode yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, terutama yang sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas gitu Pak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, bisa Ibu ceritakan lebih detail mengenai situasi yang Ibu hadapi? Seperti apa pola kedisiplinan siswa yang sering terjadi di kelas Ibu? Bisa Pak. Gini Pak, di kelas saya kan ada beberapa siswa yang sering terlambat masuk kelas. Kadang-kadang setelah istirahat pun entah kemana gitu, masuk ke lokasi sana, maksudnya pokoknya masuk ke dalam kelas tuh terlambat gitu. Mereka juga sering tidak mengerjakan tugas tepat waktu, meskipun saya sudah menegur dan memberikan sanksi gitu, mereka tetap melakukan hal yang sama. Besoknya gitu juga dengan anak yang sama juga gitu Pak. Oh iya, saya mengerti. Apakah Ibu sudah mencoba pendekatan yang berbeda? Kemudian bagaimana siswa merespon pendekatan disiplin yang Ibu gunakan sejauh ini? Biasanya saya sih memberikan teguran langsung gitu, dan kadang mengurangi poin kehadiran atau meminta mereka melakukan tugas tambahan. Namun sepertinya mereka tidak merespon dengan perubahan yang ke positif gitu. Baik. Dari yang Ibu sampaikan, tampaknya pendekatan yang Ibu gunakan belum berhasil. Perubahan yang berkelanjutan. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama siswa itu tetap melanggar aturan? Saya rasa sebagian dari mereka kurang termotivasi, Pak ya. Dan mungkin juga tidak merasakan konsekuensi gitu jangka panjang dari perlakuan mereka gitu. Mungkin ya gitu, Pak ya. Kira-kira kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah supaya Ibu bisa mengatasi masalah ini? Ada sih Pak. Ada teman diskusi gitu sama dengan Ibu Husna dan Ibu Isna mengenai pendekatan yang lebih fokus pada pendekatan yang positif. Mungkin bisa juga saya
gunakan gini Pak ya, membuat jurnal gitu, bisa kira-kira selain saya apa, atau mungkin saya buat jurnal dengan menggunakan refleksi mingguan siswa yang melanggar aturan gitu. Oh iya, Bisa, iya, Pak? iya. Kapan Ibu akan mulai melakukan rencana ini, Bu? Saya akan mulai dua hari ini Pak, dengan memberikan persepsi mingguan, dengan mengadakan refleksi setiap akhir minggu bagi siswa yang terlambat atau tidak mengerjakan tugas gitu. Hebat Ibu. Jadi untuk memulainya kita perlu tentukan langkah-langkah konkret. Apa langkah yang pertama yang ingin Ibu ambil? Saya akan mempersiapkan jurnal, kayak saya bilang tadi Pak, akan membuatkan jurnal untuk mencatat perilaku siswa dan mulai memberi penghargaan kepada siswa. Tadi kan ada bilang buat jurnal untuk refleksi gitu Pak ya. Iya, 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 iya. Berarti saya mencatat murid yang kira-kira mana yang disiplin gitu. Lalu saya akan menjadwalkan sesi refleksi di hari Minggu Jumat depan gitu, ke depannya lagi gitu Pak. Iya, langkah-langkah tersebut memang sangat jelas dan terarah. Kapan Ibu berencana untuk memulai dan bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilannya nanti? Saya akan mulai minggu ini juga, dan saya akan melihat apakah ada perubahan pada siswa yang biasanya terlambat. Kemudian saya akan memantau atau apakah ada peningkatan dalam jumlah siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu gitu Pak. Bagus Bu. Bagaimana jika kita bertemu lagi 2 minggu dari sekarang untuk mengevaluasi hasilnya? Ibu juga bisa mencatat kemajuan yang terjadi, baik dari sisi siswa maupun dari pengalaman Ibu sendiri. Ya, Pak, seperti yang saya bilang tadi, Pak, kan dengan begitu saya bisa mengetahui gitu maksudnya apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki gitu, Pak. Ya Bu Seribani, saya sangat senang melihat Ibu bersemangat untuk mencoba membuat pendekatan baru ini. Saya juga yakin dengan rencana yang sudah Ibu buat, Ibu akan melihat perubahan positif pada siswa. Sebelum kita akhiri, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak atas arahannya. Saya merasa lebih percaya diri untuk menerapkan rencana ini, Pak. Makasih, Pak Darya. Ya, sama-sama. Saya senang bisa membantu. Saya menantikan pertemuan kita berikut untuk mendengar perkembangan dari Ibu. Selamat mencoba dan saya yakin Ibu akan berhasil. Terima kasih Pak Dar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Pak Dar ya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.